Bagaimana kita mengetahui pupuk atau unsur hara apa yang nanti tujuannya untuk memperbesar buah, Mang? Nah, baik ya, teman-teman, sesuai pertanyaan dari Sita Arumi ini, unsur hara apa yang mau kita kasih ke tanaman sehingga nanti buah yang dihasilkan besar? Nah, langsung saja ya, to the point, ke intinya saja. Untuk memperbesar buah ini, unsur hara apa yang kita siapkan? Cuma dua unsur hara gitu ya. Unsur hara ada banyak yang bisa memperbesar buah dan semuanya bisa membantu itu. Tetapi kita ambil yang spesifik, yang langsung to the point. Apa yang pertama? K, unsur hara K atau kalium gitu ya, teman-teman. Yang kedua, kalsium. Dua aja, Mang, itu dua aja, titik gitu ya. Unsur yang lain nggak perlu, Mang, nggak perlu dalam konteks memperbesar buah gitu ya, teman-teman. Dua unsur itu saja. Silahkan siapkan pupuknya apa saja yang ada di rumah atau yang ada di gudang penyimpanan pupuk kalian semuanya gitu ya. Sekali lagi saya garis besari atau sekali lagi saya tekankan, dalam konteks memperbesar buah gitu ya, teman-teman. Beda konteks dengan supaya buahnya itu rasanya manis atau rasanya semakin pedas atau rasanya khas sesuai tanaman atau sesuai buah yang kita tanam, itu beda konteksnya ya. Atau supaya menambah aromanya supaya lebih tajam, aromanya supaya lebih khas, itu beda juga konteksnya ya, teman-teman. Jadi untuk di pertemuan kita kali ini, sesuai pertanyaan dari Sita Arumi ini, dalam konteks untuk memperbesar buah gitu ya, teman-teman. Jadi tidak bisa disekaligus-kan gitu ya, untuk supaya memperbesar buah, untuk supaya menambah rasanya supaya manis atau pedas, untuk supaya aromanya khas, itu tidak bisa di satu konteks kan gitu ya, teman-teman, atau di satu pupukan itu tidak bisa, karena itu beda-beda konteksnya. Tidak bisa satu pupuk atau satu unsur hara bekerja untuk memperbesar buah, untuk menambah rasa manis atau juga untuk aromanya supaya lebih tajam atau lebih khas. Tidak ada yang seperti itu ya, tidak ada seperti itu di muka bumi ini dan di planet manapun tidak ada gitu ya. Jadi kita harus pilih. Jadi ada dua unsur hara yang untuk fokus membesarkan buah gitu ya, teman-teman. Yang pertama kalium, yang kedua kalsium. Kenapa kalium? Karena kalium itu fungsinya untuk mengisi gitu ya. Misalnya kita beli balon, lalu kita tiup balon itu, semakin kita tiup balon itu semakin besar gitu ya. Apa yang menyebabkan balon itu besar? Karena kita meniup udara ke dalam balon itu. Proses meniup udara ke dalam balon itu sehingga balon itu membesar, itulah proses tanaman menyerap kalium gitu ya. Paham ya, teman-teman? Semakin cukup unsur hara kalium yang diserap oleh dia, semakin besarlah buahnya itu seperti balon ya. Itu tugas kalium. Jadi kalium itu tugasnya untuk mengisi gitu. Mengisi apa, Mang? Mengisi pati, serat, gula, enzim, lemak, dan yang lain sebagainya gitu ya. Jadi intinya apa saja yang dimasak oleh tanaman dimasukkan ke dalam buah itu sehingga buahnya itu gendut. Itu tugas kalium gitu ya, teman-teman. Kalsium tugasnya untuk apa, Mang? Kalsium itu unsur hara makrosekunder gitu ya. Tugasnya untuk jaringan sel. Lebih gampang atau sederhananya begini. Kita pernah lihat ada mangga atau alpukat atau apapun itu, atau apapun buahnya itu yang berangkai atau seperti jambu, jeruk, dan yang lain sebagainya gitu ya. Satu tangkai kecil, tangkai itu ya, tetapi dia mampu menopang sekitar 7 atau 5 buah dengan ukuran yang sedang atau ukuran yang besar. Tangkai tidak putus, buahnya tidak jatuh, tidak gugur, tidak rontok, bahkan dari bunga. Bukan saja sudah berbuah, dari bunganya tidak rontok gitu ya. Siapa yang bekerja di situ? Kalsium gitu ya, teman-teman. Ayam bertelur, bebek bertelur, telurnya itu dilapisi oleh kalsium atau cangkang kulit telur. Kenapa dilapisi oleh kalsium? Supaya kuat gitu ya, supaya tidak mudah rusak ya.